Pak, ini saya manggilnya enaknya apa nih? Pak Murma, Hadi Mahadi, boleh, Pak Pak Hadi, Hadi, atau Pak Murma, terserah. Pak Murma? Pak Oh, Mur boleh Pak juga. Mur ya. Ya. Oke, Pak Mur, ini kalau bicara mengenai karir, ini kan kalau dilihat Bapak ini karirnya cukup banyak dan aktif gitu ya, berbagai bidang. Mungkin memang ada linearnya adalah keuangan begitu, dari BPKP hingga perusahaan swasta. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa Ya. JAK TV. Saya mulai kerja tahun 82 saya. Saya jadi auditor di BPKP di Surabaya dari tahun 82 sampai 91. Iya. Terus saya promosi jadi eselon 4 di BPKP juga di Jakarta di Deputi Investigasi. Sampai tahun 65 saya keluar dari BPKP. Saya sempat kerja di holdingnya Bank Tata, bank yang kena likuidasi waktu itu, tapi di holdingnya. Tapi cuman sampai krisis lah waktu itu. Tapi pada saat itu juga saya kerja di sana, saya mengurus izin sebagai kantor akuntan publik. Jadi punya sertifikat sebagai kantor akuntan publik sebagai partner gitu. Tapi pada saat itu juga di Bogor saya diminta oleh teman-teman di Bogor di Yayasan Kesatuan untuk mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan. Baru pertama kali didirikan, jadi saya pegang gitu sekolah itu. Ya kerjanya itu beberapa tempat. Alasannya apa Pak sampai ingin, apakah memang cita-cita juga dulu pernah ingin mendirikan sekolah? Saya nggak punya mimpi jadi pengen jadi dosen juga enggak. Kalau tahu saya dari dulu ternyata maksudnya sekolah itu menarik gitu sebetulnya bikin sekolah itu. Jadi dulu nggak ada cita-cita. Dulu ya selesai sekolah tuh mau jadi auditor itu aja waktu itu ya. Nah tapi waktu begitu karena teman-teman minta saya untuk pegang itu, ya tantangannya juga cukup lumayan. Jadi kan kita mesti bangun sekolah. Ya sekarang sekolahnya udah bagus lah. Saya pegang sampai tiga periode waktu itu. Dari mahasiswa cuman 30-an, sekarang mungkin udah 3.000-an lah gitu, 3.000 berapa lah pokoknya gitu. Akreditasinya juga udah A. Awal-awal sih mungkin cari mahasiswanya itu pinggiran-pinggiran kota Bogor sampai ke ke Cianjur, Sukabumi, kayak begitulah prosesnya. Jadi bisnis itu ternyata sekolahan itu sama perusahaan kayak jasa semuanya. Jadi kalau kita mau mau usaha itu harus lihat tren dalam 5 tahun. Tapi tahun pertama kalau pelanggan kita atau mahasiswa kita itu katakan pertama kali cuma 30, tahun kedua tuh harus 2 kalinya dari itu. Tahun ketiga harus kedua kali dari tahun itu. Yang paling nggak di atas itulah. Nah itu baru bagus. Kalau enggak udah cut loss aja. Tutup aja. Kayak kita buka rumah makan aja. Kalau begitu juga makin ini. Pertama ya kuantitas aja. Kualitas belakangan gitu. Tapi lama-lama kan orang pasti mencari kualitasnya gitu. Nah itu kita harus jaga kualitasnya supaya bagus ke depan. Itu aja. Terus saya di swasta kantor akuntan, akhirnya gabung dengan beberapa kantor, beberapa partner gitu. Dari tadinya kantor akuntan Murma Hadi dan rekan, terus saya gabung di Johan Malonda pernah, di Pak Arifin Wirakusuma di Bandung pernah. Baru terakhir sebelum masuk ke BPK. Saya pernah jadi komite audit di Jakarta Lloyd, komite audit di PT Dahana, BUMN, sama di yang di perusahaan yang go public itu di Mitra Rajasa, Pak Tito Sulistyo waktu itu, terus di
Apexindo. Baru saya masuk ke BPK gitu. Oke, baik. Jadi langsung di BPK. Nah ini juga menarik, Bapak juga menjadi seorang guru besar begitu ya, ada di 2 universitas begitu. Dan ketika menyampaikan orasi ilmiahnya, ini menarik juga adalah bicara mengenai bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan laporan keuangan yang berkualitas. Terus ada juga tentang literasi laporan keuangan. Ini tampaknya mungkin masyarakat awam juga masih bingung gitu untuk membaca jadi, laporan keuangan. Seperti waktu orasi itu memang awam itu masih belum paham lah, belum banget laporan keuangan kayak apa gini. Bagaimana terus cara membacanya. bagaimana cara membacanya. Terus juga di waktu itu juga kita usulkan memang IAI waktu itu. Saya juga ketua Dewan Penasihat di IAI. IAI juga udah punya konsep waktu itu untuk ada undang-undang mengenai pelaporan keuangan. Jadi orang yang buat juga harus bertanggung jawab gitu. Kalau sekarang kan yang kena, kalau undang-undang angkutan publik yang meriksa yang kena kalau ada apa-apa sampai membuat hasilnya salah gitu. Tapi yang membuat itu nggak ada ini. Nggak ada lepas tangan. Ya lepas tangan. Nah, itu memang makanya waktu di itu kita dorong supaya mesti ada undang-undang pelaporan keuangan berarti tanggung jawab. Orang nggak sembarangan dan data itu pasti karena ada undang-undang, ada sanksi orang membuat laporan yang itu betulnya bisa digunakan oleh teman-teman pajak, bisa digunakan buat pengajuan kredit, jadi orang semua paham gitu. Itu yang harus didorong gitu ya. Artinya kalau bicara mengenai pemanfaatan laporan keuangan berkualitas, ini kualitas itu kategori seperti apa? Siapa saja yang bisa memanfaatkan sebenarnya kalau bicara mengenai laporan keuangan? Ya, kalau laporan keuangan tadi kan untuk teman-teman bisa dimanfaatkan oleh perpajakan. Kalau memang itu kan jadi orang kan sekarang kadang-kadang membuat laporan itu ya untuk pajak beda, nanti untuk dilaporkan untuk ke bank pengajuan kredit beda gitu kan. Tapi kalau dengan ada undang-undang itu ada kewajiban, ada sanksi, orang akan dalam bisnis juga mesti diwajibkan juga. Kalau orang berbisnis saya punya laporan keuangan. Jadi kalau itulah literasi itu yang penting gitu ya disampaikan. Oke, baik. Nah, mungkin kalau bicara mengenai BPK sendiri untuk sosialisasi laporan keuangan kepada kementerian, lembaga-lembaga yang lain ini seperti apa, Pak? Nah, itu dimulai waktu Undang-Undang Keuangan Negara pertama kali kan baru di tahun 2003-2004 Undang-Undang laporan mengenai Undang-Undang Keuangan Negara itu. Dan salah satunya memang baru di tahun itulah kementerian-kementerian itu membuat laporan keuangan sama pemerintah, maksudnya pemerintah pusat, pemerintah daerah baru membuat laporan keuangan. Nah pada saat buat laporan keuangan pasti karena baru pertama kali opininya waktu itu juga untuk pemerintah pusat aja disclaimer. Pasti kan karena belum banyak orang menyusun laporan keuangan itu kayak dulu biasanya hanya melaporkan soal realisasi anggaran, gitu, pertanggungjawaban anggaran. Kalau sekarang diwajibkan untuk bikin neraca, bikin laporan arus kas, gitu kan mereka diwajibkan, dilatih gitu ya. Mau nggak mau harus melek laporan keuangan. Akhirnya nanti kan sekarang bisa kelihatan sebetulnya hasilnya baru sekarang. Jadi memang berproses penyusunan laporan keuangan itu. Makanya opini di tahun-tahun sekarang, tahun lalu pemerintah pusat udah WTP kan, tahun sekarang udah WTP gitu. Kementerian juga banyak juga yang WTP gitu. Karena pemerintah daerah juga begitu. Kalau kita lihat trennya dulu-dulu juga di daerah boleh banyak juga yang disclaimer. Gitu. Ini karena Pak Murus nyinggung masalah disclaimer sempat rame nih sebelumnya, sempat heboh saat yang lalu gitu ya terkait dengan beberapa kementerian yang kena teguran. Misalnya saya sebut nama nggak apa-apa ya, kemudian dari Pak Jonan, Bu Susi juga dapat disclaimer. Mungkin bisa dijelaskan kenapa gitu Pak? Ya kalau kita nggak pernah negur lah, kalau namanya negur. Jadi kalau tugas BPK itu kan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, intinya di dalam Undang-Undang Dasar itu. Karena di Undang-Undang BPK juga mengatur bahwa BPK itu melakukan pemeriksaan itu ada tiga jenis pemeriksaan. Pemeriksaan atas laporan keuangan itu menghasilkan opini, terus pemeriksaan atas kinerja itu biasanya berupa kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kinerja pemerintahan di kementerian yang ini nanti dari
Dari itu kita memberikan rekomendasi ini loh yang harus diperbaiki. Kalau kinerja itu nanti bicaranya masalah efisiensi, efektivitas, keekonomisan gitu. Nah, pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itu biasanya kesimpulan. Investigasi masuk di dalam itu. Gitu. Jadi khususnya kementerian ini yang kemarin itu dibilang tadi Mbak bilang teguran. Itu bukan teguran, kita memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Nah, ukurannya itu kita punya ada 4 kriteria untuk memberikan opini itu. Yang pertama, apakah laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi, standar akuntansi keuangan pemerintahan gitu ya. Nah, terus yang kedua, apakah laporan keuangan itu sistem pengendalian internnya, jadi harus sistem pengendalian internnya harus baik. Yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bukti cukup. Nah, bukti cukup itu bukan berarti itu fiktif, nggak ada buktinya, bukan. Jadi bukti cukup itu mungkin aja pekerjaan itu tidak selesai, nanti mencatatnya udah dianggap selesai. Mamanya itu termasuk dalam itu cukup. Nah, keempat kriteria itu nanti bicaranya materiality. Teman-teman akan lakukan pemeriksaan itu harus ada kalau ada permasalahan yang tadi, kalau memang dia tidak material jumlahnya gitu ya, dia tidak sesuai dengan standar, tapi nggak material lah gitu, atau tidak bukti nggak cukup tapi nggak materiality, nggak material jumlahnya gitu, bisa WTP gitu ya. Kalau tidak, nah itu baru. Kalau tidak, nanti baru kita lihat lagi persentase. Nanti teman-teman punya ada ukurannya masing-masing, ada standarnya. Jadi kalau itu bisa wajar dengan pengecualian. Yang lain wajar kecuali apa? Mungkin persediaannya atau ininya ada beberapa pos-pos di neraca atau pos-pos di laporan di Aruskas atau laporan realisasi anggaran yang dikecualikan. Yang lain oke, kecuali yang ini. Itu kalau WDP. Kalau disclaimer itu menolak memberikan pendapat. Nah, menolak memberikan pendapat itu pasti material jumlahnya. Tadi kalau tadi saya contoh harus tadi 4 itu. Salah satu aja memang material, sangat material jumlahnya. Katakanlah mamanya kita nggak boleh memeriksa persediaan yang ada di kementerian. Ada masalah persediaan nggak boleh dilihat. Yang lain boleh, ini nggak boleh. Tapi material jumlahnya sangat mempengaruhi laporan keuangan. Jadi kita bilang kita menolak. Kenapa menolak? Orang kita nggak boleh lihat, gitu kan? Kita nggak tahu di dalamnya bagus apa enggak. Jadi makanya opininya kita menolak memberikan itu disclaimer. Kalau pendapat tidak wajar, itu tidak sesuai dengan standar. Jadi tidak sesuai dengan standar akuntansi itu tidak wajar. Pasti tidak wajar gitu. Dan material jumlahnya gitu kalau untuk di adverse. Tapi kalau yang lain di WD wajar dengan pengecualian itu bisa. Ada beberapa tidak sesuai dengan standar atau penilaian internnya sangat lemah di beberapa itu. Atau tadi bukti nggak cukup atau ketaatan peraturan perundang-undangan juga itu juga akan mempengaruhi. Baik, Pak Mur, kita akan kembali lanjutkan perbincangannya. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.